Habel si penyembah dengan iman. Habel ini adik daripada Kain ya saudara. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat yang pertama kalau nggak salah sampai ke 16. Kita akan baca nggak langsung seluruhnya. Tapi kita akan baca mulai dari ayat yang pertama. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel adiknya Kain dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Jadi inilah pekerjaan awal dari manusia saudara. Sejarah peradaban dimulai memang dari orang yang mengembalakan dan orang yang menjadi petani. Itulah yang dilakukan Habel menjadi gembala kambing domba dan Kain yang menjadi petani saudara. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Nah saudara kita lihat pada hari ini sebuah contoh dari keluarga yang tidak sempurna. Memang tidak sempurna karena memang Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa dan mereka juga sudah diusir keluar dari Taman Eden. Dan saudara kita lihat bahwa keluarga ini memang bukan keluarga yang sempurna lagi. Namun hari ini kita mau melihat bagaimana Habel itu tercatat di dalam kitab Ibrani sebagai seseorang yang punya iman. Nah memang tidak begitu banyak yang dijelaskan mengenai Habel ini, tapi kita mau melihat perbandingan antara kakak beradik dengan Kain saudara. Nah kita mau belajar di sini, pertama kita mau melihat bahwa manusia Adam dan Hawa, Adam itu meninggal sampai umur berapa saudara? 900. Selamat Pak, nanti sepedanya bisa diambil. Ya, 900 sekian ya. Nah pada zaman itu saudara, kemampuan manusia lama-lama berturun sampai pada generasi Abraham. Nah generasi masih di Adam, itu Tuhan kan bilang beranak cuculah. Jadi memang Kain dan Habel ini bukan dua anak saja dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa punya anak banyak sekali saudara. Makanya dia umurnya juga panjang dan kapasitas, maksudnya kemampuan tubuh manusia khususnya Hawa, itu menurut scholars dari ahli-ahli para Alkitab mengatakan mungkin itu bisa punya keturunan sampai umurnya 300 tahun. Karena Adam punya umur 900 tahun. Jadi nanti kita lihat bahwa pada masa itu bukan cuma hanya 4 orang di dunia ini, sebenarnya sudah banyak saudara. Sudah banyak dan kita lihat gak usah jauh-jauh ya, dari kita punya mungkin leluhur itu kan memang berapa lah, paling banyak berapa? 12 ya, 12. Saudara pernah dengar ada keluarga 17 mungkin? Mungkin ada saudara 17. Mungkin 100 tahun lalu atau mungkin masih ya kurang dari itu. Tapi sebelum itu saudara, itu manusia khususnya sebelum zaman Abraham ya. Khususnya juga sebelum air bah. Nah air bah itu terjadi memang tingkap langit dibuka dan dikatakan di dalam Alkitab air dari atas dan air dari bawah itu keluar. Jadinya kita lihat bahwa karena pengaruh dosa kualitas dari kehidupan yang pertama dan kualitas dari alam ini memang merosot. Tambah turun gitu saudara. Dan dulu juga kan manusia penyakit mungkin belum aneh. Penyakitnya cuma mungkin pusing aja karena mungkin belum makan ya. Kalau mau makan mesti bunuh kambing, kita mesti kejar kambing dulu gitu kan istilahnya. Waduh banyak yang harus dikerjakan. Dan memang belum begitu banyak penyakit dan segala macam dan manusia bisa ada hasil tradisional dari daun-daun tertentu dan segala macam itu masih sangat sederhana. Dan pada masa keluarga Adam dan Hawa dan anak-anak mereka, yang kedua juga budaya orang Yahudi hanya mencatat yang namanya laki-laki. Nah jadi kita lihat di sini bahwa sebenarnya
Kain dan Habel punya banyak saudara. Dan kita lihat ini juga kita nggak tahu pada saat umur berapakah Adam dan Hawa. Dan kita lihat dari ayat yang ketiga itu aja patokan kita, setelah beberapa waktu lamanya. Jadi waktu hal ini terjadi, Kain dan Habel, Adam dan Hawa punya banyak juga anak-anak yang lain. Nah, di dalam anak-anak ini tumbuh, berkembang, dan kita percaya bahwa keluarga ini juga menanamkan yang namanya diajar tata krama, diajar kebaikan, apalagi diajar mengenai firman Tuhan. Diajar bagaimana caranya menyembah, caranya beribadah kepada Tuhan, pasti sudah diajar terlebih dahulu, saudara. Nah, kita lihat bahwa dari awal Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa tuh ambil daun-daun, langsung kan pertama yang mereka rasakan adalah mereka telanjang. Ketelanjangan yang sebelumnya Adam dan Hawa nggak pernah rasakan, dan memang selalu seperti itu, dan tiba-tiba seperti ada sesuatu yang hilang dan mereka rasa, loh kok begini, kok saya rasa jadi seperti telanjang gitu, saudara. Dan Adam dan Hawa mengambil, mencemat dengan daun-daun seadanya di dekat mereka. Mereka semat ke badan mereka masing-masing. Dan kita lihat bahwa setelah itu, tidak berapa lama setelah itu, Tuhan kan memanggil mereka ya saudara. Adam, Hawa, di mana kalian? Itu yang Tuhan lakukan. Nanti kita juga lihat di sini, waktu Kain membunuh Habel, Tuhan juga bertanya kepada Kain. Kain, di mana Habel? Makanya nanti kita lihat, loh memang kerjaku cuma jagain adikku aja gitu. Am I my brother's keepers? Bilang seperti itu. Itu prinsip yang Tuhan mau seberangkan kepada kita. Kalau dari awalnya Tuhan selalu mempunyai maksud yang baik, rencana yang baik, dan tujuan yang baik, saudara. Nanti kita lihat bersama-sama. Nah, dari awal yang menjauhi diri dari Tuhan adalah manusia. Bukan Tuhan yang menjauhkan diri dari manusia, tapi manusia selalu menjauhkan diri dari Tuhan. Makanya waktu jatuh ke dalam dosa, manusia itu kan mengumpet. Yang cari selalu Tuhan. Adam, Hawa, di manakah engkau? Ditanya. Ini juga Tuhan tanya nanti sama Kain. Walaupun Tuhan tahu, tapi Tuhan selalu tanya. Nanti waktu masuk perjanjian baru, di masa orang-orang Majus yang kasih pertanyaan. Where is he? Di manakah dia, raja yang baru dilahirkan? Jadi kita lihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia. Yang meninggalkan Tuhan hanyalah manusia. Dan Tuhan selalu punya rancangan, maksud, tujuan yang baik. Cuma manusia ini yang menjauhkan diri. Sampai pada akhirnya Yesus Kristus mati di atas kayu salib, dan saliblah menjadi jembatan penghubung kita dengan Tuhan. Amin saudara, dengan Bapa di surga. Nah dari situ kita mau melihat ini apa yang terjadi. Jadi saya percaya papa mama Adam dan Hawa mengajari anak-anak mereka bagaimana mereka harus beribadah, apa yang harus mereka persiapkan, apa yang mereka harus lakukan, apa yang mereka harus bawa, dan segala macam sudah diajar. Karena memang waktu itu, waktu Adam dan Hawa mencemati dari daun-daun, Tuhan datang, Tuhan menyembelih domba, Tuhan mengajar kepada Adam dan Hawa. Kalau dosa itu gak bisa manusia itu lari dari dosa. Dan kamu gak bisa membuat dirimu benar dengan kekuatan sendiri. Hanya dengan kekuatan Tuhan yang dimana ada korban yang jatuh dari kulit dari korban binatang ini yang ditaruh di Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa mengerti bahwa untuk kita datang beribadah, itu ada dua jenis ibadah. Ibadah ucapan syukur dan ibadah untuk pengampunan dosa. Ibadah untuk pengampunan dosa selalu melibatkan darah. Itu yang Tuhan ajar sama Adam dan Hawa. Karena itu anak-anak diajar semua oleh Adam dan Hawa. Ini caranya begini. Lalu kita baca lagi saudara, setelah beberapa waktu lamanya ayat yang ketiga, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan
korban persembahan dari anak sulung kambing domba, yakni lemak-lemak, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Nah, sekarang saya ada pertanyaan. Kalau saudara mungkin udah dengar cerita ini sering dari sekolah minggu, kenapa Tuhan mengindahkan persembahannya Habel dan tidak mengindahkan persembahannya Kain? Kenapa saudara? Gak apa-apa, kalau salah jawab gak masuk neraka kalau enggak. Wah, tepuk tangan dulu saudara. Itu dia nih, jadi guru sekolah minggu udah Bu Esther tuh. Dulu ya saya waktu masih kecil, masih muda-muda nih kalau baca kisah ini, mungkin juga ada dari kita yang punya pikiran gini, Habel itu mempersembahkan daging. Kalau Kain mempersembahkan buah-buahan. Mungkin karena itu. Tapi sebenarnya saudara bukan karena itu juga. Karena ada beberapa ahli Alkitab mengatakan bahwa mereka ini sedang mau melakukan ibadah dari pengampunan dosa. Bukan, sebenarnya mereka ini ibadah ucapan syukur. Jadi kalau ibadah ucapan syukur nggak harus ada dagingnya. Tapi kalau ibadah pengampunan dosa itu harus ada darah yang tercurah. Harus ada darah yang dan darah tercurah kalau ada apa saudara? Kematian. Harus ada korban. Nah itu. Nah mereka berdua ini lagi datang untuk korban syukur. Yang biasanya di awal minggu, di awal bulan. Nah kita lihat, jadi bukan karena yang satu korbankan daging, yang satu vegetarian, bukan masalah itu sebenarnya. Tapi sebenarnya ada di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan, ya itu tadi saya bilang, sebagian. Dan ayat yang keempat, mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung, yakni lemak-lemaknya. Nah jadi kita lihat yang pertama ini saudara, kita lihat bahwa kenapa Tuhan mengindahkan apa yang dilakukan oleh Habel. Karena Habel nih bawa anak sulung dari anak kawanan dombanya dan dikatakan yakni lemak-lemaknya. Jadi dia pilih yang dari anak domba yang pertama dan dia pilih yang paling gemuk, paling sehat dia pilih. Dan untuk seperti itu berarti Habel nih punya persiapan. Jadi gak main-main gitu. Dia melakukan banyak persiapan. Sementara Kain dikatakan sebagian dari hasil tanah itu. Kalau menurut bahasa aslinya itu ya saudara. Itu dia punya buah. Warnanya memang lain-lain. Jadi ada yang kayak kekuningan, ada yang sedikit hijau. Tapi semua rasanya sama. Nah ini. Semua rasanya sama. Bukan berarti seperti Tuhan lihat kok Kain gak mempersembahkan daging, enggak. Tapi masalah ini mereka berdua ini yang Kain yang paling pertama kesalahannya adalah sikap hatinya Kain. Dia mau suka-sukanya dia gitu. Dia mau gak harus begitulah ya Tuhan terimalah yang kayak gini gitu. Nah kita perhatikan yang pertama saudara, ada dua orang yang pergi beribadah. Habel dan Kain, dua-dua beribadah, dua-dua mempersembahkan korban. Nah kita lihat jadi sampai kita beribadah dalam gereja sekalipun saudara, itu pasti ada dua grup. Orang yang memang pergi sungguh-sungguh untuk beribadah dan orang yang pergi beribadah dengan motivasi yang memang hanya Tuhan yang tahu. Jadi ada dua orang yang beribadah, dua orang yang sama-sama mempersembahkan, cuma hanya satu yang diterima Tuhan. Cuma hanya satu yang diterima Tuhan. Makanya kadang-kadang saya percaya nggak di tempat ini ya saudara, saya bersyukur semua di sini baik-baik. Dan mungkin di tempat-tempat lain, waktu masih saya khususnya masih di Indonesia. Ibadah, masih ada ngecek handphone segala macam, masih kalau kasih persembahan juga khususnya. Kalau kasih persembahan zaman dulu, 1.000 aja diremek-remek gitu. Giliran kalau 50.000 atau 10.000 diambilnya begini. Nanti dimasukinnya biar orang lihat, gitu.
Kadang-kadang juga udah gak dikemek, kadang-kadang juga kayak pura-pura gitu kan. Waduh, gak ada uang. Ini kenapa saya cerita gini? Karena saya pernah begitu. Bener, gak ada uang. Jadi saya bilang, oh gak ada uang. Itu kantong lewat lagi kan, kantong lewat lagi. Aduh. Ya udah saya pura-pura begini, masukin ke kantong persembahan. Saya bilang gini, kuserahkan tubuh dan jiwaku Tuhan. Bleng. Puji Tuhan habis itu saya gak mati loh. Kalau kan soalnya saya udah doanya begitu kan. Ku persembahkan tubuh dan jiwaku. Wah, Tuhan bilang oke, pulanglah nak. Nah, mati saya. Habis itu kalau gitu kan. Orang macam-macam saudara. Orang bisa pergi seolah-olah ke gereja. Orang bisa seolah-olah melayani Tuhan. Tapi sekali lagi selalu dari saat ini sebenarnya saudara. Kejadian Kain dan Habel ini menjadi satu benang merah dan menjadi sebuah pola yang sampai saat ini kelihatan. Kelihatan saudara. Orang mungkin bilang, oh ya kita mau buat gereja, nanti mau undang pendeta-pendeta dan segala macam. Mereka membuat label apa yang mereka kerjakan tuh seolah-olah melayani Tuhan. Tapi apakah benar begitu? Kan cuma Tuhan yang tahu saudara. Kita melayani Tuhan, kita mungkin vokal grup mau nyanyi kiri kanan dan bikin apa saja. Dan mereka yang menamakan itu, oh ini pelayanan buat Tuhan, ini buat bangun gereja, ini buat ini, nanti kita bikin, loh gereja itu bukan kita buka toko bakmi gitu loh saudara. Gereja itu ada karena benar-benar kuasanya Tuhan. Nah, beberapa waktu yang lalu, Pastor Bill sempat share sama saya ada gereja dekat sini, itu juga satu kali gerejanya ada korsleting gitu, korslet ya, jadi shortage terbakar. Habis terbakar mau bangun gereja ini ditipu sama general kontraktor. 200.000 digondol pergi. Habis itu gak punya gedung, gak punya apa-apa. Tapi terus teman-teman dari pendeta ini, gereja-gereja yang tahu, tanpa hamba Tuhan ini tahu, mereka bekerja sama. Ngumpulkan uang, akhirnya tadi pagi itu mereka membuka ibadah yang baru. Di tempat yang baru. Nah kan kalau seperti itu kita lihat bahwa untuk mendirikan tempat ibadah dan gereja itu bukan seperti kita buka bisnis dan lain-lain. Itu selalu ada campur tangan daripada Tuhan. Makanya dikatakan dari awal Kain dan Habel ini dua orang yang beribadah, dua orang yang menyembah, sama-sama bawa korban, sama-sama melayani istilahnya, sama-sama memberi persembahan. Cuma yang diterima hanya satu. Itulah saudara. Makanya kita lihat, wah di sini bukan hal yang sembarangan. Nah dari situ juga kita lihat, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat ke-6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Nah ini yang perlu kita ketahui lebih dalam ya saudara. Cerita Kain dan Habel ini kalau dulu saya ngertinya Tuhan kayaknya milik kasih. Dia sukanya yang karnivora nih, yang daging-daging. Udah gitu kayaknya sukanya sama adiknya. Gak suka sama kokonya apa segala macam langsung dihukum, enggak. Ada proses. Rupanya begitu ini terjadi saudara, Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan, lalu hati Kain menjadi sangat panas. Lalu Tuhan tanya, Kain kenapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ini juga kunci. Kuncinya, jika engkau berbuat baik. Jadi ada petunjuk di sini saudara, sebelum Kain membawa persembahan, itu mungkin ada sesuatu yang sudah terjadi di dalam hatinya Kain. Yang pertama, yang tadi saya katakan dia mungkin pikir, dengan cara saya aja lah. Kalau memang papa mama ngajarin ini, Tuhan kan maha tahu, Tuhan bisa terima lah. Kita begini ya beginilah. Nah kita seringkali mau melayani Tuhan, pergi dengan cara kita. Kita pikir Tuhan akan terima, kita pikir Tuhan kan kasih, Tuhan bisa mengerti dan segala macam. Tetapi lupa bahwa Tuhan, Habel yang dia lakukan adalah sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama motivasinya sudah tidak berkenan, yang pertama. Yang kedua ada kemungkinan Habel atau Kain ini punya
hati yang mungkin sudah marah sama adiknya dulu. Jadi saya langsung ke sini ya saudara. Sikap hati Kain yang tidak benar. Di dalam Matius 5 ayat 23 dikatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu dan pergilah berdamai. Ini mungkin kejadian ini sudah lebih dari 1-2 kali. Dan begitu ini terjadi lagi, hati Kain udah nggak bener, udah dongkol gitu. Jadi sebelum dia pergi beribadah, dia udah punya rasa nggak bener sama dia punya adiknya itu. Tapi dia tetap pergi. Padahal sama papa mamanya Adam dan Hawa udah diajar, nah sebelum kamu beribadah itu hatimu semua harus dikuduskan. Saudara, kalau dulu waktu masih kecil ya, gereja saya itu sebelum perjamuan kudus, minggu sebelumnya gembala udah kasih tahu, mari persiapkan hati saudara untuk minggu depan kita mengambil perjamuan kudus. Nah, orang yang mengambil perjamuan kudus itu nggak bisa sembarangan, nggak bisa sebelumnya ribut sama istrinya atau apa gitu, oh gini-gini marah terus ngambil itu, nggak jadi berkat apa-apa saudara. Karena ada sesuatu yang belum selesai. Nah ini juga yang sebenarnya ada dengan Kain. Di dalam Matius juga itu, dan jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ini yang terjadi saudara, makanya dikatakan jika ayat yang ke-7, jika engkau berbuat baik. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip. Jadi sebelum Kain membunuh, dia nih udah bergumul dengan perasaan marah emosinya itu. Dan Tuhan tahu, Tuhan udah tegur dia, Tuhan udah ingatin, jangan marah begitu. Jangan marah sampai matahari terbenam. Jangan punya dendam, jangan gini, kalau kamu buat baik, pasti. Jadi Tuhan tuh sebenarnya kasih kesempatan buat Kain saudara. Kalau orang pakai ayat ini, mungkin saya pernah ketemu orang-orang yang memang, kalau Tuhan pasti nggak ada lah, kalau Tuhan ada masa ada yang jahat. Kalau Tuhan ada kok ada iblis? Nah, orang-orang yang kurang mengerti saudara. Kok bisa ada Kain yang bunuh adiknya itu? Ini pembunuhan pertama di dalam hidup manusia. Ini dia. Dan Tuhan udah lihat mengapa hatimu panas. Tuhan tegur jika engkau berbuat baik, ya engkau pasti bisa berkuasa atasnya. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atas dosa itu. Jangan dosa yang menguasai kita, jangan dosa yang menguasai kamu. Tuhan tegur nih saudara, Kain diingatkan. Jadi Tuhan bukan dia diem terus lihat, Kain salah, udah dihukum gitu. Enggak. Tuhan juga hadir saat proses itu terjadi, saat Kain rasa hatinya, dia ada saat itu dan dia tegur. Tetapi apa yang dilakukan Kain gak mau dengar. Nah roh Kain ini sampai saat ini masih ada saudara. Karena sikap hati yang egois, sikap hati yang pemarah, sikap hati yang gak puas, itu tetap ada sampai sekarang. Makanya kita lihat bisa ada perang di mana-mana. Kita lihat di dunia ini sebenarnya bukan masalah dunia kurang makanan. Yang jadi masalah adalah distribusi makanannya itu yang gak benar. Kalau di Indonesia itu sangat kaya, tapi kenapa daerah Papua di sana itu dengan keadaan alam emas dan segala tambang yang besar itu, penduduk sekitar tuh cuma begitu. Sama dengan sekarang juga. Daerah-daerah Afrika dan lain-lain yang tetap miskin susah makan, bukan kita kekurangan makanan. Tetapi ada orang yang gak mau memperhatikan lagi saudaranya. Gak mau memperhatikan lagi dan inilah yang memang terjadi. Orang yang paling dekat yang bisa menyakiti kita adalah saudara sendiri. Dan kita bisa lihat itu garisnya ya. Dari situ kita lihat Ishak dan Ismail. Kita lihat mungkin bukan Ishak dan Ismail, Yakub dan Esau. Yang dipilih adiknya. Anaknya Yakub dari semua ke-12, tapi yang paling terakhir memang ada Benjamin. Tapi yang terakhir dari Rachel adalah Yusuf.
Yusuf anak yang paling akhir. Sama seperti Yesus Adam yang kedua. Selalu adiknya itu. Bukan berarti Tuhan memang mau pakainya adik, enggak. Tapi ini yang terjadi saudara. Kalau kita enggak hati-hati, roh yang tidak puas, roh yang marah, roh yang menuntut haknya dia. Roh yang enggak terima, enggak bisa dong Tuhan ini enggak adil. Enggak bisa saya seperti ini. Roh yang marah dan semua itu yang menciptakan banyak keributan dan semua itu sampai pada hari ini selalu akan ada saudara. Lalu dari situ kita lihat bahwa ayat yang ke-8 kata Kain kepada Habel adiknya. Marilah kita pergi ke padang. Nah ini pembunuhan berencana tingkat 1 istilahnya ya. Pembunuhan berencana. Mari kita ke padang, Dek yuk kita pergi ke padang. Udah pergi di sana tiba-tiba Kain memungkul Habel. Lalu ia membunuh dia. Udah ditegur, sudah ditegur, diperingatkan, dibilang, hati-hati, jangan marah, hati-hati, jangan sampai seperti ini. Tapi ini yang terjadi saudara. Apa yang terjadi? Bahwa Kain gak mau denger omongan yang seperti itu. Ini yang harus jadi perhatian bagi kita saudara. Ada banyak kali Tuhan memberitahukan kepada kita sesuatu yang harus kita rubah. Ada banyak kali Tuhan memberitahukan kepada kita, bahkan menegur kita dari hal-hal yang terjadi dalam hidup, bahkan dari orang lain, kadang-kadang dari anak kita sendiri, dari tetangga, dari siapapun. Tuhan berusaha mengingatkan kita sesuatu, bahkan juga berbicara lewat mimpi kita. Karena itu apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita saudara, baiklah kita bawa semua itu kepada Tuhan. Kita tanya lagi, ini kira-kira benar gak keputusanku kayak begini, benar gak ya Tuhan ya? Aku ngambil begini-begini sekarang segala macam saudara, masalah tempat tinggal, pekerjaan, dan segala sesuatu. Apakah sudah benar nih? Nah ada banyak kali Tuhan memakai orang lain, memakai situasi. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan delay, Tuhan mengizinkan adanya penundaan. Supaya Tuhan mau kamu coba pikirkan lagi. Kamu coba cari jalan yang paling baik lagi. Usahakan apa yang kamu pilih juga bisa jadi berkat buat orang lain. Bahkan mengingat keluarga kita masing-masing. Karena pelayanan kita saudara yang paling prioritas adalah pelayanan dari keluarga kita dulu. Amin saudara, dari keluarga masing-masing. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita boleh ada kembali ya saudara. Di dalam rumah Tuhan, Tante Meing, Pak Budi semua. Dan kita memang punya anak-anak kan juga mereka kadang maksudnya berusaha untuk memberi yang terbaik bagi kita dengan membantu mengurus rumah tangga dan segala macam. Walaupun ada perbedaan, walaupun mungkin ada perbedaan pendapat, ada bisa konsep-konsep yang berbeda daripada kita, tapi marilah kita jangan cepat-cepat langsung gitu, jangan pasang tembok lalu kalau yang situ berbeda dengan kita berbeda, jangan juga langsung cepat-cepat seperti itu saudara. Tapi biarlah kita boleh sadar bahwa mungkin orang lain punya concern. Orang lain punya concern karena ini mungkin orang tua mereka, anak-anak mereka concern saudara. Mereka concern bagaimana semua ini ada. Nah 2 minggu yang lalu di sekolah anak saya tuh ada satu program kerjasama sama LA County. Dan LA County hire sebuah badan sosial yang bergerak di bidang terapi secara emosional. Nah mereka memang lagi coba terapkan ini di sekolah anak saya juga dan sudah mulai ya di dalam questionnaire yang disebarkan ke murid-murid dan kembali kepada ahli psikologi ini tersebut, mereka bilang bahwa setelah COVID dan anak-anak kembali ke sekolah itu banyak anak-anak yang stres dan depresi. Anak kecil-kecil udah stres dan depresi. Memang pada umumnya saudara, kita semua perlu a certain degree of stress dalam hidup. Itu bagus. Untuk apa? Memacu kita. Kalau gak ada stres, kita juga repot. Jadi loyo, tenaga gak ini. Tapi karena dalam kadar yang normal. Supaya kita kan juga, ini nanti mau bayar tagihan.
mau bayar insurance, mau ini. Menggerakkan kita untuk apa? Untuk bekerja, untuk giat dan lain segala macam. Itu ada bagusnya. Namun di dalam seluruh cakupan hidup kita saudara, kalau orang udah bisa lihat karena apa? Mungkin anak-anak ini waktu setelah awal-awal terjadinya COVID, mereka lihat bahwa tiba-tiba hidup mereka berubah. Dan kita harus mengerti bahwa anak-anak melihat dunia berbeda dari kita orang dewasa melihat dunia. Jangankan saya sama anak saya, ya Bapak Ibu yang anaknya juga udah jadi orang tua, kita juga punya pandangan yang berbeda. Jadi kita sadar dengan hal itu dan di sekolah ini juga bilang bahwa anak-anak ini mungkin juga mengalami banyak ketakutan karena apa? Mungkin mereka melihat ada anggota keluarga mereka yang meninggal dan orang tua mereka juga mau jangan ini, gak perlu, aduh kamu pegang kotor, aduh, ya seperti itu kan. Jadi pikir anak juga, kok sekarang saya nggak boleh bikin banyak hal, saya nggak boleh keluar, harus di rumah aja, begini. Itu menimbulkan perubahan kehidupan yang seperti itu, menimbulkan sesuatu dampak di dalam emosi daripada anak tersebut. Dan ternyata program ini sudah ada bukan karena hanya urusan COVID, tetapi jauh sebelum itu karena Amerika ini kan sudah ramai tentang apa saudara? Penembakan di dalam sekolah. Padahal itu kalau psikologinya datang ke gereja ya sebenarnya ujung-ujungnya adalah makanya kembalikan doa Bapa kami dan Tuhan ke dalam sekolahmu. Amin. Nggak ada tuh orang tembak-tembak. Tapi kan ini kan secara profesional dan lain-lain supaya juga ada baik lah daripada tidak genah sama sekali, nggak diurus. Ada baik juga. Supaya sekolah juga bisa mendeteksi anak-anak yang punya kelainan secara emosional, ditaruh perhatian yang khusus buat anak-anak ini. Supaya dengan tidak akan terjadi hal yang tiba-tiba. Tiba-tiba ke sekolah bawa senjata, dia tembak. Nah, itu karena apa? Nggak pernah ada deteksi sebelumnya. Nggak pernah dilihat ini apa yang terjadi. Jadi sesungguhnya saudara, orang bisa pintar, sekolah juara segala macam secara akademik bagus. Saya nggak katakan itu salah, bagus. Tapi jangan lupa juga aspek emosi. Karena kesuksesan seseorang bukan hanya keberhasilan dia pandai ini, pintar ini, tapi emotional harus juga mempunyai kapasitas kemampuan emosi yang baik. How to handle things. Bagaimana untuk sesuatu terjadi dia nggak langsung, wah begini. Belum terjadi kita udah kalang kabut gitu. Padahal setelah itu, oh nggak apa-apa nih. Kita keluar supermarket, wah mobil ada yang nabrak, kita udah pusing, aduh ini telepon insurance kita udah. Padahal sebenarnya udah duduk masuk mobil, nyalain pasang AC sedikit, telepon ini udah urus pelan-pelan. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tapi ada orang-orang yang nggak tahu bagaimana untuk menyikapi hal-hal ini. Jadi ini sedikit terjadi, wah pecah, marah, kalau enggak emosi, nggak bisa tidur, segala macam. Nah ini yang sebenarnya Tuhan sedang ingatkan kita dengan apa yang terjadi dengan hidupnya Kain. Karena juga kita mau, makanya berapa minggu yang lalu kan saya ada undang Ibu Pendeta Iliana Widodo juga. Itu memang bagaimana kita menata lagi hati kita, menata lagi jiwa kita yang mungkin sempat terluka dari masa lalu kita dan lain-lain. Supaya emosi kita dibenahi. Dan kita belajar bagaimana kita memberikan respon terhadap sesuatu. Kalau sesuatu itu memang penting, kita harus put a proper amount of our attention gitu. Jadi kalau ini dapat teguran pertama belum bayar listrik. Kalau di sini saya nggak tahu, belum pernah ngalamin belum bayar listrik ditunda sampai diputus kali ya. Mungkin berapa kali, 2 atau 3 kali gitu bisa diputus atau bagaimana lah. Tapi kita jangan, wah biarlah oke, ini penting. Mari kita put attention, kita taruh ini, kita bisa memilah-milah mana prioritas, mana yang dalam jangka waktu yang paling dulu datang dan semua itu harus jiwa emosinya ini memang mampu menghandle itu semua saudara. Jadi orang yang berhasil juga bukan banyak orang yang berhasil seperti Elon Musk dan lain-lain, mereka memang bukan people person.
Mereka orang yang menemukan sesuatu. Makanya kerja sama under dia itu orang paling gak suka. Karena apa? Orang bukan people person. Gak bakal datang dia, gimana kamu udah berhasil itunya? Gak gitu. Itu kalau salah satu ya, either Elon Musk atau siapa yang punya Amazon itu ya. Itu George Bezos, itu dia pegawainya tuh dia tahu 24/7 mereka ada di mana dan lagi ngapain. Dia tahu. Karena handphonenya tuh ada tracker. Saudara bayangin, nanti kadang-kadang dia pikir ada ketemu ide baru, dia bisa panggil meeting jam 2 pagi. Nah ini kan gila gitu kan. Tapi ya dibayar dengan uang yang bagus ya terimalah konsekuensinya seperti itu. Cuma saya bilang ini kan terjadi sama orang-orang sedikit jumlahnya saudara. Tapi orang yang memang mau berhasil, yang orang sebagai pemimpin apalagi presiden gak bisa seperti itu. Langsung segala macam. Jadi makanya gak heran kalau kadang-kadang orang ngelihat dan menilai seseorang hanya lewat perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Nah ini yang terjadi dengan Kain. Ditegur dulu, Kainnya ditegur dulu. Lalu dibilang firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel? Ini dia ya. Sama seperti Adam dan Hawa. Adam, Hawa di mana kalian? Tuhan cari. Tuhan juga tanya, di mana Habel? Ayat yang ke-9. Adikmu itu. Lalu jawabnya, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Nah ini sebenarnya saudara, jawabannya Kain ini jawaban yang sangat kasar. Sangat kasar. Kalau kita orang Asia ya dididik, untuk orang Yahudi pun tuh mirip dengan orang Asia. Kalau orang tua bicara, kita tuh gak boleh membales gitu ya. Tunggu sampai ngomong ya, sampai orang tua selesai jangan, kamu kok gini-gini, mama gini-gini, kok mau bales-bales gitu. Nah ini juga, jadi Tuhan lagi tanya, dia balesnya, itu makanya ada tanda seru. Aku gak tahu, memangnya aku penjaga adikku gitu. Padahal memang sebagai kakak tugasnya adalah jaga adik. Tapi dia sudah marah, dia bilang, aku memang penjaga adikku, firman-Nya. Apakah yang telah kau perbuat ini? Tuhan masih tanya, kamu udah buat apa itu? Kamu udah buat apa? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Ini sebenarnya bahasa puitis ya saudara. Tapi di sini ada satu kebenaran bahwa orang yang meninggal karena pembunuhan itu diterima Tuhan secara khusus. Karena sebenarnya itu hal yang mereka mengalami ketidakadilan. Karena pembunuhan itu. Makanya di sini dikatakan darah adikmu berteriak dari tanah. Maksudnya menanyakan tentang keadilan Tuhan, berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang Tuhan katakan, terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya. Jadi dia sudah dapat hukumannya nih. Istilahnya hidupmu nih nggak akan jadi benar. Kamu akan susah. Kamu mengusahakan tanah tapi tanah nggak akan kasih hasil sama engkau. Engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Inilah keturunan daripada Kain ini. Dan kita lihat kata Kain kepada Tuhan, hukumanku jauh lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Masih lagi saudara, masih lagi gak minta ampun nih. Dia cuma bilang, aduh berat amat hukumannya. Ya ampun, berat amat katanya, hukumannya kok berat amat. Ini dia, gak minta ampun saudara. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah itu dan aku akan menjadi tersembunyi seorang pelarian pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentu akan membunuh aku. Nah ini lagi kan pertanyaan buat kita. Loh barang siapa bertemu dengan aku akan membunuh aku. Memangnya di luar sana tuh ada banyak orang. Ada banyak orang lain yang bukannya ini keluarganya masih Adam dan Hawa. Ini yang tadi saya jelaskan saudara. Kita nggak tahu itu saat itu Adam dan Hawa umur berapa dan sudah berapa ratus mungkin keturunan ya. Kalau misalnya kemampuan seseorang masih mampu melahirkan sampai umur 300 tahun. Sebelum kejadian air bah dan sebelum Abraham.
Dan di sini kita lihat bahwa itu sudah ada firman Tuhan kepadanya sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain. Nah ini sampai di sini Alkitab nggak bicara banyak. Ini saya juga nggak tahu apa dikasih tanda swastika, tanda 666 nggak dikasih tanda. Tapi saudara ingat ya kalau di dalam bahasa Inggris tuh kadang-kadang orang punya istilah gini, iya, the government put marks on him. He has a mark. Itu maksudnya orangnya tuh udah ditandain gitu. Walaupun mungkin gak ada apa-apa, tapi ini orangnya udah kayak sebuah kasus, jadi dibilangnya dia nih orang dengan special interest gitu. Orang udah tandain sama polisi. Sama Tuhan juga gitu. Jadi dikatakan lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan dia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Dia bawa salah satu sepupu jauh jadi istrinya saudara. Nah sekarang yang kedua, apakah kalau kita lihat peristiwa ini, apakah kita langsung pikir, wah apakah kita kita lebih baik daripada Kain? Nah, saudara yang bisa jawab itu sendiri. Karena inilah, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Wow, ternyata kita juga gak lebih better dari Kain. Karena ada waktu-waktu dalam hidup kita benci sama seseorang. Kita gak suka sama seseorang. Dan firman Tuhan ingatkan kita saudara. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tidak memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal itu. Makanya saudara belajar untuk melepaskan pengampunan dan belajar untuk move on. Ada banyak kali kita bisa beda pendapat. Orang bisa berkwek-kwek-kwek apa gitu, apalagi zaman-zaman ini ya saudara. Zaman orang ada mau pakai mask, nggak mau disuntik dan lain segala macam, oke. Orang bilang ini konspirasi dan lain-lain. Tapi kita juga nggak bisa hidup dengan gaya hidup egois. Itu aja. Kita memikirkan juga orang yang lain. Ya kalau sudah memang ada konspirasi dan segala macam, ini istilahnya apa bedanya mask dengan sabuk pengaman. Saudara naik mobil pakai sabuk pengaman. Terus ada yang bilang sabuk pengaman itu sebenarnya ada konspirasi. Kalau you naik mobil Jepang nanti kau tabrakan sabuknya gak kebuka. Nah, saudara pakai juga tuh sabuk pengaman. Ini istilah satu dunia udah sakit saudara. Satu dunia udah sakit. Jadi marilah kita karena ini semua ada kecelakaan besar. Kita gak mikirin mobil ini yang salah. Mobil ini tadi datang duluan begini-begini. Gak usah pikir itu. Mau ada konspirasi, nggak ada konspirasi, kita nggak cukup pikiran kita untuk menyelami hal itu. Kalaupun ada, ini udah kejadian, sudah terjadi bencana. Marilah kita sama-sama bergandengan tangan mengatasi ini. Jadi nggak bisa lagi kita pikir, ini. Tapi at the end of the day, belajarlah juga untuk, kalau kamu begitu, I respect you. But you have to respect me. Let's move on to another conversation. Minggu-minggu ini ada beberapa orang di suster dan lain-lain di tempat saya kerja dan waduh saya mesti pergi dan mesti tenangkan dua orang ini ribut gitu. Yang satu yang gak disuntik, yang satu disuntik, saya bilang udah deh gak usah repot begitu. Ini sekarang hidup makin susah saya bilang. Udah masing-masing kalau memang you mau gini jangan paksa orang lain untuk mengakui. Yang kamu juga yang disuntik dan gak disuntik jangan memaksakan itu sama orang lain. Sudah kita saling respect. Kalau you gak mau ya sudah. Tapi bukankah ada beberapa kejadian belakangan ini saudara. Ibunya nurse dan suaminya guru meninggalkan 3 orang anak. Anak yang ketiga yang baru lahir ibunya udah kena. Dan harus di C-section, begitu anaknya diambil, ibunya meninggal. 3 minggu setelah itu papanya meninggal, suaminya. Sebelum suaminya meninggal, suaminya tulis surat buat semua temannya, mohon disuntik. Anak yang paling besar udah pernah ngingetin orang tuanya, papa mama kenapa gak mau suntik.
Sudah diingatkan. Saya nggak tahu apakah anak itu jadi marah juga atau jadi gimana. Tapi saya bicara gini bukan saya berdiri di atas salah satu dan lain-lain saudara. Tapi biarlah kita menjadi manusia yang bisa membenahi dan mengatur emosi kita. Mengatur hati kita. Oke, kamu begitu, saya respect. Yuk kita sekarang kerja masing-masing, ke gereja kita semua hidup masing-masing, jadi baik aja gitu. Jangan arogansi, yang berbeda dianggap musuh, jangan juga begitu. Malah saya lihat bangsa ini jadi mundur kayak bangsa, bukannya saya jelekin Indonesia saudara ya. Tapi orang yang gak kenal Tuhan tuh lama-lama kelihatan kok ini bukannya akhlaknya tinggi jadi mundur. Dulu Amerika ini saya sangat benar-benar acungkan jempol dan salut ya. Orang Amerika tuh bisa berdebat presiden atau apa berdebat, wah gini-gini. Debat selesai abis itu jadi kayak temen lagi, ya kita ngopi lagi apa kabar. Di Indonesia kan gak gitu. Debat abis itu pukul-pukulan. Kalau enggak yang baru ini dilempar, disiram pakai air lah. Kamu nggak bisa diam berarti ya buok wah gitu. Kayak bangsa barbar. Nah saya lihat juga ini kok kayaknya di Amerika jadi kok bukannya lebih maju malah jadi turun gitu. Ini satu kegelisahan supaya marilah kita yang mengerti kebenaran jangan terpengaruh. Amin saudara. Karena itu kuasai hati kita, jangan cepat benci itu sama dengan kita minum air, minum racun kita ngarepin orang lain yang mati. Jadi daripada hati kita kotorin nih. Lebih baik dia dengan segala hal tentang si A, kelakuan, perkataan dan segala macam. Gak apa-apa, saya mengasihimu sama seperti Kristus. Dengan segala itu yang saya gak ngerti, gak bisa terima, saya secara akal juga saya gak ngerti gimana-gimana. Tapi saya gak mau lebih panjang karena saya gak mau benci. Itu aja. Saya mau pelihara hati saya. Karena yang tinggal di hati saya ini Tuhan. Amin saudara. Kalau kita tiap minggu, Tuhan angkat tangan. Tuhan bilang kamu kok gitu sih bilang mengasihi aku, kamu benci sama itu loh. Itu jangan saudara. Itu yang terjadi dengan Kain. Dia gak selesaikan, dia bawa itu, dia bilang yang penting mama papa suruh saya pergi beribadah, saya pergi beribadah. Memberikan, saya memberikan. Melayani Tuhan. Tapi biarlah kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Bukankah itu tiap minggu kita dengar waktu pengumuman, Pak Aseng kasih ingat kita, udah saudara, zaman kayak gini justru banyak terjadi perpecahan. Tapi marilah kita satu dengan yang lain saling mengasihi, saling mengikat, saling memberi perhatian dan mengasihi satu dengan yang lain. Nah di sini kita lihat bahwa kita ternyata bergumul dengan hal yang sama dengan seperti Kain. Yang ketiga, apakah kita menguasai dosa atau dikuasai olehnya ini? Saudara, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah apa saudara? Kasih karunia. Ini. Kita sekarang punya pilihan. Kalau dulu sebelum kenal Tuhan Yesus, kita lahir baru, dibaptis dan segala macam, kita nggak punya pilihan, yang kita kerjakan hanyalah dosa. Tapi setelah kita lahir baru terima Tuhan Yesus, kita punya pilihan. Nggak lagi dikuasai dosa. Kita bisa bilang enggak, saya nggak mau. Makanya kita bisa sakit hati sama orang. Kita bisa disalah mengerti sampai kita dijelekan segala macam, Tapi kita punya kuasa untuk refuse, amin saudara. Untuk saya tolak dalam nama Yesus. Walaupun saya bisa sakit hati nih, saya bisa kecewa, saya bisa tersinggung. Tapi saya mau katakan sama hati saya, udah tahan banting ya kalau hidup sama saya ya gitu. Katakan sama hatimu, kalau ikut Tuhan mesti tahan banting. Amin saudara. Kalau ikut Tuhan gak boleh dikit-dikit begini. Murid Tuhan Yesus gak kayak gitu saudara. Saya mau katakan kepada saudara ya. Tuhan Yesus mati dan bangkit bagi kita bukan untuk membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Nah ini. Pasti kok Pak Sam ngomongnya begitu gitu ya. Tuhan Yesus mati dan bangkit bagi kita bukan untuk membuat pernikahan kita jadi lebih baik. Bukan untuk membuat kita be a better person, no. Tapi Tuhan Yesus mati dan bangkit bagi kita supaya kita menjadi
manusia yang totally baru. Amin saudara? Yang totally baru. Bukan become a better person, enggak. Itu cuma kayaknya cuma make up-nya doang dikasih poles-poles ini. Oh dia better now gitu. No. Totally different. Karena apa? Roh Kudus yang ada di dalam kita. Amin saudara? Murid-murid Tuhan Yesus waktu dibilang tunggu di atas di Yerusalem. Tunggu. Saya kirim Roh Kudus. Jadi bukan Tuhan Yesus bikin kita to a better man untuk bisa jadi keluar rumah tangga jadi lebih. No. Tuhan mau kita jalani hidup kita bukan dengan diri kita yang lama. Yang seperti Kain yang mudah untuk dikuasai emosi, mudah untuk kecewa, mudah untuk sedih, mudah untuk patah semangat. Tapi Tuhan Yesus mati dan bangkit buat kita supaya kita dijadikan ciptaan yang baru. Amin saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dijadikan ciptaan yang baru. Amin. Ciptaan yang baru. Kita ini ciptaan yang baru. Kita bukan lagi be a better world. Orang suka ya supaya be a better. Jadi diri yang lebih baik. Kalau itu sih gak akan cukup saudara. Gak akan cukup. Dan gak akan bisa kita tuh mampu melewati semua yang terjadi di dunia ini. Hanya dengan be a better person. Aduh, Tuhan bilang kebaikan manusia tuh seperti kain gombal yang kotor. Cuma Tuhan yang mampu, begitu Roh Kudus masuk, kita new person, ciptaan yang baru. Seperti kupu-kupu itu saudara. Kita kepompong itu pecah, jadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru menghadapi segala sesuatu dengan kekuatannya Tuhan. Kalau manusia lama kita digituin sama gampang. Waduh jengkel, cepet ngerasa yang seperti Kain rasa itu cepet. Tapi Habel itu orang yang denger-dengeran sama Tuhan. Yang denger-dengeran sama apa yang kata orang tua. Dan melakukan sesuai yang Tuhan mau. Itu dia. Sesuai seperti yang Tuhan mau. Ada kalanya kan banyak kali kita bilang, ya udahlah kita ginilah. Tuhan bilang, kamu harus tubuhmu itu bait Allah. Ya udah, sekali-sekali kita ini atau ngerokok atau minum atau apapun ya kita masih inilah. Tapi Tuhan bilang enggak. Kalau Tuhan bilang A, kita mesti lakukan A. Nah Kain itu melakukan menurut apa yang dia pikir baik. Orang-orang seperti saya bilang, orang-orang melakukan apa saja atas nama, ini melayani. Melayani bu, ini begini. Itu saya kirim buat di Indonesia bangun gereja dan lain-lain. Iya, tapi apakah itu benar di hadapan Tuhan? Jadi kita lihat kita bukan lagi orang atau manusia lama. Firman Tuhan katakan tanggalkan manusia lama kenakan manusia baru. Dengan apa saudara? Roh Kudus yang jalan. Tiap hari makanya penting bagi kita berdoa. Mau turun tempat tidur sebelum kita ketemu anak-anak kita atau sebelum kita keluar kita Tuhan, bangun udah syukur bisa sehat napas gini. Sebelum keluar ketemu cucu dan lain-lain, ini pasti dapur udah hancur ya. Mungkin kita nggak tahu ya saudara udah daripada hati jadi nggak enak. Tapi sebelum itu Tuhan kasih saya kekuatan. Jadi begitu keluar kita ngelihat cucu lagi asik main itu telur udah jadi apa nggak tahu di situ kan. Karpet baru dicuci, udah itu lagi anak-anak kita mungkin ini nanti mesti begini. Tapi kita udah bisa ngatur hati kita saudara, kita udah siapin. Tuhan sebelum ini saya mau bilang hati saya sabar. Oke kita dengar, tapi jangan sampai yang kita dengar tinggal dalam hati kita nih saudara. Udah puter-puter di situ. Sampai akhirnya kita benci sama orang. Lihatin tuh orang itu. Sekarang gak mau nengok sama saya loh, gak mau negur. Ya mungkin dia lagi sakit perut mau ke restroom cepet-cepet tuh saudara. Jadi gak sempet, gak sempet. Dia cuma ini udah di ujung gitu kan. Kita gak ada yang tahu. Atau baru operasi gigi. Atau baru bikin alis dan seperti perawatan. Jadi mungkin mukanya begitu aja. Jadi kayak kok gak senyum ya? Ini soalnya sakit pak gitu kan. Kita gak tahu jadi kita lihat ya udah. Jangan terlalu cepat gitu. Jadi udahlah Tuhan bikin hati saya. Walaupun ada semua saya kan gak ngerti orang itu mungkin juga ada masalah. Kita juga gak tahu dia juga punya pergumulan. Orang itu juga mungkin pernah sakit, pernah ngalamin itu jadi dia concern ya udah. Tapi kalau gak ada Roh Kudus saudara, kita jadi orang yang gak sabar, orang cepat marah, orang gak puas. Itulah
Jadi kita pikir kita bergumul dengan hal yang sama dengan Kain. Tapi jangan sama seperti dia gak mau denger. Tuhan udah bilang, kamu kok marah, jangan marah. Kalau kamu bikin yang benar, kamu pasti bisa lawan dosa. Udah dibilang, dia gak mau. Berarti Tuhan kita itu selalu prevent sesuatu sebelum terjadi. Dia selalu begitu saudara. Jadi kalau ada orang yang mau marah atau bilang Tuhan gak adil, gak bisa bilang seperti itu. Habel melakukan sesuai dengan apa yang menjadi ajaran Tuhan. Jadi kita lihat, marilah kita hari-hari ini saudara, walaupun namanya itu ditaruh, tapi setelah itu saudara kita lihat bahwa Tuhan memberikan reward buat Hawa dan Adam dengan memberikan anak yang namanya Set. Dari Set itulah lahir keturunan sampai kepada Tuhan Yesus. Karena Habelnya sudah jadi martir pertama, yang dibunuh pertama. Makanya saudara, kita mungkin enggak seperti Habel membunuh literally ya. Tapi banyak kali mungkin kalau kita enggak menyerahkan hati kita sama Tuhan, kita di mulut kan lebih cepat nyeplos ya saudara. Maka kita belajar kenapa Tuhan kasih kuping 2, supaya denger dulu. Oh gitu ya. Tapi kita, termasuk saya nih, makanya ada teh lalat. Untung teh lalatnya gak gede-gede. Ini kalau lama-lama gede bukan teh lalat, jadi teh kebo lama-lama. Untung masih kecil gini lama-lama kan. Ini, iya ketawa ya, itu bagus ya. Kesempatan untuk ketawain pendetanya, iya nih. Saya mesti banyak hati-hati nih, karena kita kan cepet banget jeplos gitu kan. Cocok gitu. Nah kalau ada orang yang denger gitu kan, kadang-kadang orang gak kayak kita gitu. Ada di antara kita yang orangnya suka bercanda, yang mungkin canda-canda yang segede apa kita gak begitu inilah. Kita kulitnya badak gitu. Kita ya kayak Pak Aseng apa gitu mau bercanda, wah he can tell a jokes whatever, bisa wah enak gitu. Tapi ada orang kan yang sensitif saudara. Not sensitif dibilang, aduh kamu nih kok jadi kurus ya. Padahal bagus masuknya. Nanti bilang gini, kurus, emang lo katanya gue stres. Nah ini kan bingung, dipuji dia gak suka. Ini gimana, bilang wah bagus karena badannya berisi. Bilang berisi apa gendut, nah itu. Enggak Pak, tebel. Nah iya. Itu kan susah, kita mau kasih semangat apa, kita nih kasih kita nih gak sempurna. Kadang-kadang yang dipikirin otak keluar ke mulut tuh juga kadang gak sama. Atau kadang kita bilang gini, gak tahu ngomongnya seperti apa ya, pokoknya aku tuh rasanya kayak permen nano-nano, semua bercampur. Kita juga bingung kadang-kadang mau ngomongnya ini gimana ngomongnya ya. Padahal orangnya juga orang Indonesia, bukan orang India yang oh welcome to 7-Eleven. Gak begitu juga, kita kan juga bingung ini ngomong gimana. Tapi kita ngomong sama sesama, sama istri kita aja, sama suami kita kadang ini diomongin apa ya, ngomongin bahasa Indonesia apa bahasa roh Pak Sam? Bahasa roh aja. Jadi biar bisa ini. Kita begitu juga bingung. Jadi ada banyak kali kita harus Tuhan biar ini mulut Tuhan biar bisa mengeluarkan perkataan yang jatuh di hati yang pas. Siapa yang lagi butuhkan. Saya makanya tiap mau ketemu orang cuma yang saya doa itu. Saya gak pernah doa, aduh Tuhan biar ditraktir. Ya enggak lah, ya ampun. Dia bilang Tuhan biar nanti kalau ketemu mungkin dia ada sesuatu saya bisa ngomong 1-2 kata. Dan dia nangkep, terus dia bisa akhirnya lebih baik lagi sama Tuhan, ya bagus gitu. Saya pikir asal jangan sampai ada hal-hal yang salah mengerti, jadi marah gitu kan. Wah, soalnya kan memang ya resiko jadi pendeta, mau apa-apa pendetanya semua yang salah gitu kan. Jadi mau ini pendetanya gitu. Pendeta kurus dipikirnya nggak ada berkat. Giliran lebar kiri kanan kayak freeway, dibilang wah ini nggak pernah puasa. Waduh. Jadi sebenarnya susah juga gitu. Kita pikir aduh ini gimana ya jadinya. Gimana Tuhan mau begini. Wah ini udah botak itu pasti stres. Lah gimana gak stres. Kita doain tiap hari begitu loh. Mau begini. Dipikir wah. Jadi kita masing-masing saudara kalau kita datang sama Tuhan pagi, hari. Pokoknya setiap hari luangkan waktu itu sama Tuhan. Kita bilang Tuhan biar nih sama suami saya nggak bisa ngomong kayak siapa, tapi kali ini biar hatinya tuh inilah. Kita mau ngomong sama istri kita, sama anak-anak, kita mau pergi ke tempat kerja, kalau kita kerja terus sama orang yang aduh ini
coworker saya itu loh Pak, aduh kalau nggak ada kamera sih saya udah jeblosin aja ke mesin itu gitu kan. Mungkin kita udah lama jadi pembunuh gitu kan. Jadi kita aduh Tuhan sabar-sabarin hati ini. Mau dibilang segala macam, puji Tuhan akhirnya Long Beach pelan-pelan dibuka lagi dikit-dikit ya. Kapal-kapal udah mulai dibongkar lagi, udah bisa. Waduh, penting tuh saudara tiap-tiap hari untuk bilang pada Tuhan, Tuhan saya nggak bisa hidup sendiri. Saya butuh pimpinan Tuhan. Bahkan untuk berbicara dan untuk saya merespon segala sesuatu. Kita ini kayak spons, kita ngeresep semua nih kita resep saudara. Sikapnya orang kita bisa cepat sekali begitu. Tapi biarlah kita hidup di hadapan Tuhan. Oke, sekarang anak saya sudah menikah berarti dia ada tanggung jawab baru. Saya juga mesti sadar Tuhan bikin saya juga supaya saya bisa mengendalikan hati saya. Mau bagaimanapun memang dia masih anak kita. Masih baby boy istilahnya, walaupun dia udah punya baby boy, tapi dia di hati kita, dia tuh masih anak kita saudara. Kita tetap mau, tapi juga kita bilang bahwa di dalam hubungan kita sama Tuhan, itulah penting tiap-tiap hari. Supaya Tuhan mampukan kita menjadi orang tua supaya anak-anak kita tuh bisa melihat kasihnya Tuhan. Lewat omongan kita, sikap kita, Tuhan kasih kepekaan, kapan you mesti bicara, kapan mesti diam, kapan mesti perhatikan atau denger dia ngomong. Sebab kadang-kadang anak hanya mau kita orang tua denger mereka, denger anak-anak ditanggapi, bilang iya mama ngerti, papa ngerti kok kamu gini. Begitupun anak akan langsung hatinya. Dan ada banyak model atau tipe-tipe manusia atau anak-anak kita saudara. Nah yang hanya bisa tahu itu memang Tuhan. Kita mau bilang bahwa orang tuanya tetap anak akan bilang, papa mama gak ngerti ya bisa juga. Kita juga bisa bilang anak-anak ini udah tua bangka udah punya anak begitu masih juga kelakuan. Nah kita juga bisa gak mengerti 100% akan anak kita. Yang tahu cuma Tuhan. Tapi biarlah kita mau bergantung terus sama Tuhan. Amin saudara. Karena Tuhan bisa kerja di dalam apapun. Kayak Samson minggu lalu, kegagalannya anak kita. Apapun hal-hal yang menurut kita, mestinya gak terjadi. Tapi kalau Tuhan izinkan terjadi, kita bilang gak apa-apa Tuhan saya percaya. Mungkin ada sesuatu juga yang anak ini belajar, yang akhirnya keluarga jadi berubah. Yang penting tiap-tiap hari hubungan sama Tuhan. Amin saudara, datang dan berharap berdoa sama Tuhan. Dan biarlah Tuhan mau ajar kita menjadi Habel. Orang yang mau dengar, orang yang melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Orang yang sungguh-sungguh melakukan persiapan. Dan orang yang memberikan hidupnya kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Amin. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan pada Tuhan. Haleluya. Nah, kita mau datang berdoa kepada Tuhan pada hari ini. Mungkin bisa ada background worship juga bisa diputar sebentar. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan saudara. Kalau saudara sudah dengar firman Tuhan, saya mau kita gunakan 1-2 menit untuk memberikan respon kepada Tuhan. Saudara yang datang dengan pergumulan, masalah, dengan banyak hal yang mungkin terjadi. Saudara saya mau ajak saudara bebaskan diri saudara. Saudara mau angkat tangan, saudara mau duduk berlutut, terserah saudara hubungan sama Tuhan. Memberikan respon kepada Tuhan. Hari ini Tuhan berfirman dan mengingatkan kepada kita semua bahwa di dalam dunia ini ada 2 bentuk roh. Yaitu roh Habel yang penurut, yang dengar-dengaran dan yang taat dan yang setia. Tapi juga ada roh yang satu yang berasal dari Kain. Roh yang tidak mau dengar, roh yang memberontak, roh yang marah, emosi. Roh yang benar-benar tidak mau berhubungan dengan Tuhan. Dan roh yang tidak mau meminta ampun. Dan hal-hal yang seperti ini kalau kita gak sensitif, kita gak peka, hal-hal yang seperti ini juga ternyata ada di dalam hidup kita. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita sadar, kita bawa Tuhan, kami masih lemah, kami mungkin masih bisa bereaksi negatif
Kami bisa mudah marah, kecewa, dan banyak melakukan hal yang lain. Namun hari ini Tuhan ingatkan, kalau kami benci dengan saudara kami, berarti kami membunuh saudara kami. Tuhan, kami gak mau mengotori hati kami dengan rasa benci. Kami berdoa sore hari ini ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus akan melayani setiap umat-umat-Mu pada hari ini. Mungkin kami datang dengan hati yang terluka. Kami datang dengan hati yang mungkin kecewa, hati yang hancur. Mungkin kami datang dengan hati yang sudah menyerah, yang tidak ada lagi harapan. Mungkin kami datang dengan pergumulan di dalam keluarga kami sudah bertahun-tahun lamanya. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, jagalah hatimu. Karena dari dalam hatimu timbul segala sesuatu. Kehidupan yang berasal dari dalam hatimu. Karena itu Tuhan, kami mau membereskan hati kami. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, pimpinlah kami tiap-tiap hari supaya kami tahu cara bagaimana harus bereaksi, harus berkata-kata, cara bagaimana harus bersikap, cara bagaimana untuk menerima perlakuan orang lain. Mungkin orang di luar sana juga tidak mengenal, tidak mengerti, tidak paham. Tapi ada banyak kali apa yang menjadi sikap mereka dapat dengan mudah membuat hati kita kecewa. Dan karena itu kami mau katakan kepada hati dan jiwaku, marilah ikut memikul salib. Karena berjalan bersama Kristus akan selalu ada tantangan. Akan selalu mudah disalah mengerti. Tapi biarlah tetap engkau mengasihi orang lain. Walaupun orang lain tidak membalas kasih-Mu. Tapi Tuhan perintahkan, kasihilah lawan musuhmu. Karena itu mari kita terus mengasihi orang lain. Walaupun kita tidak menerima kasih itu kembali. Tapi Tuhan bukanlah Tuhan yang berhutang. Dia akan memberikan kasih kepada engkau dengan luar biasa dan tidak terbatas. Marilah kita berikan hati kita untuk sanggup mengasihi keluarga kita, istri, suami, anak-anak, cucu, orang tua kita, siapapun juga. Dengan kita melatih hati kita untuk tidak terlalu terpengaruh dengan apa yang mereka tabur lewat perkataan dan perbuatan. Tapi biarlah hati kita boleh bergantung kepada Tuhan. Tuhan, hamba berdoa pada sore hari ini, biarlah Roh-Mu yang kudus akan membungkus setiap hati dan pikiran kita. Kita angkat tangan kepada Tuhan, haleluya, haleluya. Ya Tuhan, Kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Kami mau menyerahkan hati kami, perasaan, pikiran kami untuk dibungkus oleh kuasa Roh-Mu yang kudus di dalam nama Yesus. Supaya hati kami dibuat menjadi kuat. Bahkan kami akan diberikan hati yang baru yang datang daripada Tuhan. Karena Tuhan bukan mati dan bangkit supaya kami menjadi orang yang lebih baik. Tetapi Tuhan memberikan jauh daripada itu. Tuhan mati dan bangkit supaya kami menjadi manusia-manusia yang baru, ciptaan yang baru, dengan hati yang baru yang datang daripada Tuhan. Hati yang jauh lebih kuat, hati yang jauh lebih mampu untuk mengerti rencana Tuhan, mampu untuk mengadaptasi, mampu untuk menerima apapun yang akan kami terima di muka bumi ini. Karena Tuhan berkata, dunia sudah terlebih dahulu menolak aku dan membenci aku. Karena itu janganlah kaget kalau engkau mengalami perlakuan yang sama. Justru mengucap syukur karena engkau mengalami hal yang seperti Tuhan Yesus alami. Tuhan, buat hati kami menjadi hati yang besar. Hati yang mampu menerima apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Berkati Tuhan, kuasai perkataan lidah kami. Telinga pendengaran semua Tuhan. Biarlah semua ini kami bisa alami hidup sebagai manusia yang baru. Bukan lagi manusia yang lama, tapi manusia yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Kami belajar dari Habel dan Kain. Dan biarlah sore ini kami datang, kami menerima berkat dan kami diubah oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya,
Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, mungkin saya mau minta secara khusus, mungkin Tante Meing dan Pak Budi bisa maju. Di depan kita mau doakan. Iya. Atau duduk aja, boleh? Iya, duduk juga nggak apa. Atau berdiri deh, jadi kita angkat tangan ya. Pak Budi, Tante Meingnya bisa berdiri di bangku aja. Iya. Nanti kita mau berdoa, iya. Iya. Duduk aja atau duduk, iya duduk aja deh. Duduk aja, Pak Budi duduk aja, iya. Iya, kita yang berdiri. Pak Budi dan Tante Meingnya duduk aja nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, oke. Puji Tuhan, mari kita angkat tangan kita saudara. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada hari ini Tuhan luar biasa. Hampir genap 2 tahun kami tidak bertemu dengan Om dan Tante, Tante Meing dan Pak Budi ini ya Tuhan. Namun kami boleh melihat di dalam waktu yang kami tidak berjumpa, tapi pada akhirnya kami berjumpa dengan mereka Tuhan, kami bisa melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup mereka. Kami mengangkat tangan kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkati rumah tangga mereka Tuhan, 60 tahun bukan waktu yang singkat. Tapi kami percaya seperti anggur yang bertambah usia menjadi jauh lebih nikmat ya Tuhan. Kami berdoa biarlah kuasa Roh Kudus dicurahkan di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa untuk Pak Budi secara khusus. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna di dalam nama Yesus. Dengan segala Tuhan perawatan-perawatan yang sedang dilaluinya, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berikan semua penanganan yang baik, penilaian-penilaian dokter yang tepat, dan semua pengobatan yang akan dilalui kami berdoa tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Pak Budi bisa diberikan damai, sejahtera, sukacita. Karena di dalam hati yang gembira itu merupakan obat yang manjur bagi tubuh. Kami berdoa biar tiap hari beliau bisa menikmati hari-hari dengan anak-anak, cucu-cucu, dengan istri, dengan semua berkat Tuhan yang masih Tuhan berikan. Kami berdoa buat Tante Meing juga diberikan Tuhan kesehatan, damai sejahtera dan sukacita. Buat semua anak-anak kami berdoa dari yang paling tua sampai yang paling kecil, cucu-cucu semuanya. Kami mau serahkan semua keluarga besar ini ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Yesus tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, pasukan-Mu bermalaikat menyertai keluarga ini. Dan kami percaya sesuatu yang indah akan terjadi di dalam keluarga ini. Mereka akan semakin mengasihi Kristus dan hidup mereka akan diubah di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas sore hari ini. Sungguh anugerah Tuhan yang indah bagi kami dapat bersekutu kembali bersama dengan Ibu Meing dan Pak Budi. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih juga buat Ciratna yang sudah mengantar. Berkati juga Ciratna dalam rumah tangga, pekerjaan Tuhan Yesus di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Iya, silakan duduk. Selamat datang juga buat Pak Sugi, Ibu Sinta. Waduh. Wah, itu supporternya di belakang loh udah. 5 tahun gak ketemu-ketemu nih katanya. Waduh, puji Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Kita mau dengarkan pengumuman sebentar Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya kita akan memberi persembahan. Ya, memberi persembahan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk persembahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk persembahan, kami mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati penyembahan kami melalui uang dan melalui apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami memberi dengan sukacita, nama Tuhan dipermuliakan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu memberi, nanti Pak Leo bisa didistribute kantong persembahan. Saudara juga yang melihat tayangan ini secara online bisa memberi melalui Zelle atau Venmo dengan address faithfulfic@gmail.com atau memberi cash atau cek dapat menghubungi Pak Samuel Gosal dengan nomor telepon yang sudah tertera. Puji nama Tuhan, sambil kita memberi, saya bisa kasih kesempatan buat Pak Samuel Gosal untuk memberikan pengumuman. Selamat sore saudara-saudara semua. Kita kembali diberkati dengan firman Tuhan yang mengingatkan kita tentang kehidupan kita. Kalau saya ingat masa lalu saya tuh banyak terkait dengan Cain atau Kain. Ya. Kalau Pak Semi bilang, wah kecewa. Kecewa itu masih kata-katanya halus. Tersinggung, ya iya. Jadinya saya tuh gampang tersinggung. Orang salah ngomong sedikit saya tersinggung. Bisa marah sama orang itu bertahun-tahun. Dan untuk memaafkan, you can forget that. Itu tuh saya dulu. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan karena slowly but surely Tuhan merubah saya untuk lebih ke Abel atau Habel. Dan saya percaya saudara-saudara semuanya mirip dengan saya. Karena kita semua enggak lahir full of Holy Spirit. None of us. Kita semua diajar Tuhan untuk grow up selfish, dan begitu kita mendekati ke umur-umur tertentu, Tuhan mulai merubah kita. Memang ada orang-orang tertentu, saya pernah bertemu dengan orang di sekolah yang sudah dipakai Tuhan, seperti sudah diberikan Holy Spirit yang saya tuh sampai boleh bilang terkagum-kagum gitu. Kok ada ya orang muda begini, kok begitu begitu mampu untuk melakukan hal-hal yang cuma orang tua yang bisa bikin. Tapi masih muda. Dan orang-orang tertentu itu ada orang-orang yang dipakai Tuhan. Tapi saya bukan orang itu. Saya orang yang Tuhan mulai rubah setelah mendekati umur-umur yang enggak muda lagi. Boleh istri saya bilang tua, ya it's okay. Dan saya juga mengucap syukur karena firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk selalu berusaha untuk hidup di dalam ajaran-ajaran Alkitab, ajaran-ajaran Tuhan, supaya kita selalu saling mendoakan satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain. Karena mengasihi itu tidak gampang. Manusia itu gampang ya untuk menghakimi orang lain. Orang nggak bisa nyetir begitu pintar aja bilangnya bodoh. Padahal orangnya udah ketakutan di freeway, tapi kita bilang bodoh. Kita tuh gampang untuk menilai orang, wah orang itu bodoh ya. Yang padahal orang itu mungkin nggak ngerti atau belum tahu, tapi kita bilangnya bodoh. Ya kan? Kita harus rubah itu. Karena menghakimi orang dengan sekali lihat, wah orang itu bodoh ya. Itu tuh rasanya bukan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan selalu menghargai orang lain. Saya pagi ini atau ya
kalau berdoa itu saya suka minta kepada Tuhan supaya Tuhan berikan saya kata-kata yang kind, yang baik. Supaya apa yang keluar dari mulut saya itu kata-kata yang encouraging. Ya, itu anak-anak Tuhan yang bagus. Jadinya untuk saudara-saudara bisa berbicara dengan orang lain dengan kata-kata yang encouraging itu good for you. Dan terima kasih kembali kepada Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Dan seperti Pastor Semi mention, selamat datang pada Pak Budi dan Tante Meing dan Ratna dan juga Pak Sugi yang sudah berapa tahun kita nggak lihat. 2 tahun, ya. Yeah. Welcome back, we miss you. Seperti biasa saudara-saudara, mari kita saling mendoakan, saling mengasihi satu sama lain. Untuk saudara-saudara yang terpanggil untuk memberikan perpuluhan, saudara-saudara bisa masuk di dalam fic@gmail.com dan fic@faithful@gmail.com dan bisa menggunakan Zelle atau Venmo. Untuk saudara-saudara yang terpanggil untuk memberikan cash atau cek bisa menghubungi saya, nomor telepon saya tertera di screen saudara-saudara semua. Dan untuk saudara-saudara yang menyaksikan acara ini melalui handphone, melalui komputer, welcome dan terima kasih atas your viewer. Care group yang akan diadakan biasanya 2 minggu sekali akan diadakan pada tanggal 30, jadi 2 minggu dari sekarang, bukan minggu depan. Kita akan skip minggu depan karena kita akan mengadakan ulang tahun gereja. Jadi untuk saudara-saudara yang biasanya ikut di dalam care group, saya ingatkan untuk ikut di dalam care group pada tanggal 30. Oke? Dan untuk saudara-saudara yang juga ingin ikut di dalam doa, saudara-saudara bisa ikut di dalam doa dengan Pastor Daniel Hairudin yang diadakan dari hari Senin sampai hari Kamis pada jam 5 pagi waktu Indonesia, yang artinya kita di sini jam 3 sore. Tapi untuk minggu-minggu berikutnya yang akan terjadi penggantian waktu, mungkin akan lebih lanjut lagi jam 4 mungkin ya. Oke, dan juga setiap hari Rabu dan Jumat FIC juga mengadakan virtual praying yang saudara-saudara bisa ikut pada jam 8 malam. Jadi saudara-saudara yang ingin supaya kita mendoakan saudara-saudara di dalam apapun, saudara-saudara bisa ikut di dalam virtual praying ini. Dan seperti biasanya, berkatilah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan tekun melaksanakannya. Bawa di dalam doa saudara-saudara untuk negara Amerika, negara Indonesia, negara Israel, dan negara Afghanistan. Bawa juga di dalam doa saudara-saudara untuk gembala kita Pastor Semi dan istrinya Peggy, supaya mereka dipakai lebih banyak lagi di dalam pelayanan mereka. Happy Sunday everybody, saya kembalikan kepada Pastor Semi. Ya, puji Tuhan, terima kasih Pak Aseng. Baik saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita naikkan syukur dan kita tutup ibadah kita di dalam doa. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, kami berdoa biarlah anugerah dan kemurahan Tuhan kami terima dan kami pulang menjadi berkat dan kekuatan di dalam hidup kami. Kami berdoa buat negara Amerika, negara Indonesia, negara Israel, biarlah Tuhan di dalam negara ini terjadi kebangunan dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Berdoa buat negara Afghanistan dan beberapa negara Timur Tengah. Tuhan, kami berdoa biarlah mereka boleh menemukan kebenaran dan mereka boleh melihat Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa biarlah mereka juga boleh mendapatkan pertolongan lewat segala macam tragedi yang mereka tengah alami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat California khusus dalam masa-masa ini. Walaupun kami masih tetap ada di dalam pandemik ini, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami yang akan
berjalan di dalam hidup bersama dengan Yesus, ada di dalam pimpinan, ada di dalam penyertaan, dan di dalam kuasa daripada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semua keluarga dan semua hidup kami di dalam nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk acara anniversary kami gereja minggu yang akan datang. Biarlah ini bukan kami adakan sebagai hanya sekedar perayaan, tetapi ini akan menjadi satu momentum ucapan syukur kami. Kami hanya mau mengucap syukur, bukan untuk bermegah dan untuk hanya mengalami makan dan segala macam, tapi kami mau membawakan korban ucapan syukur kami, karena Tuhan sudah memimpin kami 13 tahun lamanya. Biarlah minggu depan kami juga akan hadir dan kami akan diberkati di dalam hadirat Tuhan. Dan pada akhirnya kami mengangkat tangan kami ya Tuhan, menerima kuasa dan berkat daripada Tuhan. Diberkatilah Engkau, kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dari tempat ini dengan membawa kuasa dan anugerah-Nya yang besar. Apabila engkau mendengar dan menyimpan firman Tuhan di dalam hatimu, dan engkau taat dan setia melakukannya, maka apapun yang tanganmu kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dan biarlah Tuhan memberkati engkau di dalam keluarga, rumah tanggamu, suami, istri, anak-anak, cucu-cucu, menantu, besan, semua orang tua diberkati Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam tempat pekerjaanmu, usaha bisnismu, bahkan sekolahmu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dan biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan menyertai engkau, menjadi kepala dan bukan ekor, dan biarlah engkau akan naik dan bukan turun, dan biarlah kuasa Roh Kudus akan hadir dalam hidup kita, memperlengkapi dan membungkus hidup kita dengan kekuatan Roh-Nya yang kudus. Dari sore hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.